pantaskah hanya Anies saja yang disalahkan terhadap banjir yang terjadi di DKI Jakarta beberapa waktu lalu? Bukan hanya DKI Jakarta saja yang tergenang air banjir, tapi juga beberapa wilayah lainnya di tanah air juga digenangi banjir. Tapi lantas pemirsa, kita lihat bahwa ini menimbulkan sedikit kontroversi di masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menganggap bahwa Anies dalam tanda kutip tidak becus untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Tapi ada yang merasa bahwa Anies ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Malam hari ini dua sisi hadir. Jakarta didatangi banjir, pemirsa, kemudian Anies pun diserang. Kita sudah mengundang 4 orang narasumber di sini. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Dari sisi sebelah kanan saya, tentunya sudah ada Mas Justin Adrian yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI. Selamat malam, Mas Adrian. Malam. Mas Justin kali ya enak panggilnya ya. Justin. Kemudian di sebelah Mas Justin ada Mbak Yuke Jurike, merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Selamat malam Mbak Yuke. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya sudah ada juga Pak Syarif, merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Di sebelah Pak Syarif ada Babe Haikal Hasan, merupakan juru bicara PA212. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, nah pertama saya ingin ke Mas Justin. Mas Justin, ini kan beragam macam pendapat soal banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Ada yang mengatakan ini salah Anies karena dianggap nggak becus mengatasi masalah banjir, tidak melakukan precaution sebelumnya sebaik mungkin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anies sudah melakukan semuanya semaksimal mungkin. Tapi kenapa hanya tampaknya Anies yang diserang akhir-akhir ini soal banjir? Ya, jadi begini ya, mungkin ada terminologi tertentu sehingga Anies disalahkan untuk banjir ini. Mungkin karena Kementerian PUPR sudah memiliki program normalisasi sungai, akan tetapi tidak bisa dikerjakan karena lahannya tidak bisa disediakan oleh Pemprov. Ada juga program naturalisasi sungai yang juga tidak dikerjakan juga. Dikerjakan, akan tetapi dari anggaran 500 miliar yang ada, hanya 20% yang direalisasikan di tahun 2019, sehingga sebenarnya masih jauh dari harapan yang ada. Jadi saya pikir dibanding kita terus-menerus menyalahkan, saya dengan sangat amat mengajak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga untuk mulai mengerjakan program-program yang sudah dicanangkan. Salah menyalahkan dalam artian siapa dengan siapa ini, Mas Justin? Ya, karena kan memang ada program-program yang tidak dilakukan oleh Anies. Anda menyalahkan Pak Anies begitu? Ya, sebenarnya juga ini kan karena kinerja yang buruk. Kinerja yang seperti yang tadi saya katakan, dari 500 miliar yang tersedia untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung ini, normalisasi Ciliwung, ternyata hanya dilakukan sekitar 19%-an. Oke, wakil rakyat Mas Justin sebagai wakil rakyat DKI Jakarta menganggap bahwa Pak Anies ini salah karena ada program-program yang tidak dilakukan secara optimal. Gimana dengan Pak Syarif juga yang merupakan wakil rakyat? Ya, kalau di permukaannya seperti itu. Bro Justin itu menangkap di permukaannya. Jadi tergambarlah cuma 19% ya soal anggaran. Padahal persoalan banjir bukan saja persoalan membebaskan lahan. Banyak yang dikerjakan Pak Anies. Karena itulah tuduhan atau serangan terhadap Anies menurut saya tidak tepat, ya kan? Apalagi kalau diukur dari dampaknya. Dampaknya bukan hanya Jakarta, ada Banten, ada Jawa Barat, ya. Dan DKI, ditambah lagi beberapa daerah di luar Jabodetabek juga. Anda merasa serangan Anies ini merupakan bagian dari serangan politis? Ya tentu saja ya, tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan dari apa yang sudah dituduhkan itu, sehingga ada persepsi menurut saya yang tidak bisa dihindarkan, itu serangan terhadap Anies. Misalnya tadi membaca data di permukaannya. Persoalan banjir itu bukan hanya persoalan pembebasan lahan, masih banyak yang harus dibahas dan disampaikan. Oke, berarti kita keep di situ dulu. Pak Syarif menganggap bahwa ini hanya dari permukaannya saja menyalahkan Pak Anies, dan ini adalah bentuk sebuah serangan politis, tidak substansial begitu. Betul. Oke, saya ingin ke Mbak Yuke. Oh, gimana? Dianggap ini merupakan sebuah serangan politis loh ke Pak Anies. Kalau politis itu resiko ya, resiko yang namanya suatu pimpinan atau kepala daerah yang pasti didukung partai politik, itu pasti mungkin ada dampak-dampak politisnya atau ada efek-efek politis yang dimainkan di situ. Tapi ini kalau saya lihat, ini urusan masyarakat DKI Jakarta, pasti nggak akan tega lah kalau misalnya ini dipolitisir yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau Pak Anies betul-betul
itu bekerja dengan sudah sangat baik dan masyarakat merasakan, pasti akan masyarakat juga pasti akan membela habis-habisan gitu. Nah ini bukan urusan salah menyalahkan, cuma memang pasti resiko. Kenapa Pak Anies diserang atau Pak Anies dipersalahkan? Karena beliau adalah panglimanya, panglima yang sudah pasti resikonya, walaupun anak buah sudah bekerja dengan mati-matian segala macam, mungkin sudah dirasa maksimal. Buktinya kemarin itu memang kejadian yang cukup luar biasa. Banyak dari kejadian dari 2007 tidak pernah banjir lagi, ternyata jadi banjir. Ada tempat-tempat yang memang sudah tidak banjir, itu memang setelah normalisasi kemarin ada berapa tahun ini tidak banjir. Cuman di tempat-tempat yang dulu mereka sudah merasa pasti aman nih kejadian lagi. Jadi ini yang menimbulkan akhirnya ini sudah betul belum sih apa yang direncanakan oleh Pak Gubernur dan jajarannya ya. Cuman ya pasti resikonya adalah komandannya pasti yang diserang. Oke. Mbak Yurika sempat turun tentunya ke masyarakat. Apa keluhan-keluhan masyarakat? Keluhan masyarakat yang jelas kalau di tempat yang sudah memang sudah langganan dan memang cembung banget tempatnya, itu mereka sudah tahu situasi cekung ya. Cekung itu sudah tahu situasi. Tapi di wilayah-wilayah pinggiran kali mereka kadang masih merasa ini harusnya sudah dikeruk Bu, ini harusnya ada turap yang memang ada belum selesai. Karena kalau kita lihat, kalau saya kebetulan memang lebih fokus di Jakarta Selatan di 10 kecamatan itu kali-kali kecil sekarang yang parah ya banjir itu dari kali-kali kecil tersebut. Masyarakat bilang nggak ada pengerukan begitu Bu maksudnya? Ada pendangkalan, terus ada kali-kali kecil itu memang alat berat sulit masuk, ada saluran-saluran air yang memang sedang dibangun, lagi banyak pembangunan juga di kampung-kampung kecilnya ya. Terus ada beberapa turap-turap yang belum selesai dan kalau saya lihat ada seat pile sama normalisasi yang belum selesai, tanggul yang belum selesai. Nah itu wilayah-wilayah situ tuh terkena. Itu keluhan masyarakat dari dapilnya Mbak Yuka. Nah coba kita tanyakan ke Babe, dari tadi Babe senyum-senyum, tentunya Babe punya pendapat yang berbeda dari Mbak Yurika dan juga Mas Justin. Bukan, saya senyum-senyum karena Mbak Yurika bilang banjir terakhir 2007. Itu yang bikin saya senyum. 2013 itu 1.200.000 orang ngungsi dan waktu itu gubernurnya Pak Jokowi. Lalu 2015 zamannya Pak Ahok berapa yang ngungsi? Ratusan ribu, 200.000 sekian. Jadi banjir itu terjadi di setiap gubernur. Tapi baru kali ini ada gubernur yang berani berkata saya yang bertanggung jawab. Itu diapresiasi mestinya. Dan antisipasinya apa yang terjadi? Hanya waktu 2 hari kan. Awal mula ada 136 titik. Hari kedua, hari pertama banjir tuh langsung 136 titik. Kenapa? Karena sejak Badan Meteorologi Fisika itu ada data dari mereka, itu terbesar curah hujan sejak 154 tahun terakhir. Belum pernah ada curah hujan sebesar 377 ml. Belum pernah ada, baru sekarang. Dan apa yang terjadi? 1 hari kemudian tinggal 36 titik. Hari berikutnya tinggal 15 titik dan hari berikutnya 0 titik. Ini data. Kalau kita bicara data, 0 titik. Lalu kemudian pemulihannya itu loh. Hari pertama ya dari 100% tinggal langsung 15%. Hari kedua tinggal 5%, hari ketiga 0,04%, hari keempat selesai semua. Jadi kalau menurut pendapat saya dan apa yang kita analisa, ini sebuah prestasi gitu loh, bukan untuk diserang. Kalau ternyata diserang juga, ya kita sepakat bahwa ini adalah sebuah penjegalan, sebuah pencorengan dan sebuah karakter assassination. Penjegalan gimana Be maksudnya? Ya, karena tidak ingin untuk maju kepada berikutnya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi ya mengenai perkara soal banjir yang Gubernur DKI Jakarta diserang, tapi menurut berbagai pihak bahwa sudah melakukan sejumlah hal, banyak hal, tapi ada juga yang merasa kecewa begitu. Dan tadi cukup menarik tadi disampaikan oleh Babe soal penjegalan begitu. Kita akan eksplorasi lagi lebih jauh lagi, tapi nanti Be ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Tadi kita sudah berdiskusi sedikit pemirsa, tadi satu statement menarik dari Babe Haikal adalah soal penjegalan, Be. Apa yang mau ditanyain? Soal penjegalan menuju 2024. Nah, 2024 yang nambahin siapa? Babe? Enggak. Oh enggak ada ya. Nah, tadi gimana nih Be maksud Babe? Menuju 2024 kah penjegalannya? Ada 34 gubernur di Indonesia. Dan yang mengalami banjir bukan Pak Anies doang. Ya. Ada juga daerah lain yang kena banjir.
Tapi penyerangan itu secara masif terjadi hanya satu, kepada Pak Anies. Bahkan ada angket untuk minta beliau mundur. Oke. Bahkan ada usulan untuk segera dimajukan class action untuk meminta beliau bertanggung jawab dengan jumlah yang fantastis, triliun. Ya. Bahkan ada sebuah karakter assassination yang terjadi di seluruh Indonesia. Saya mengumpulkan data siapa sih yang mendukung pencopotan beliau. Ternyata bukan orang Jakarta. Lo apa hubungannya? Lihat, saya kumpulin semua dari Itu Malang. yang petisi ya? Iya, bukan cuma petisi di sosial media. Tanpa ya, petisi. petisi sosial media itu. Enggak, di petisi lain lagi. Tapi di Twitter, di Instagram, dari Malang, Kediri, Jember, semuanya itu menyerang dengan satu bahasa yang sama dan kompak. Ini ada apa? Maka kesimpulan secara politis itu tepat. Karakter assassination itu tepat. Coba deh. Kita nggak mau menunjuk gubernur yang ada ya. Ntar jadi rame lagi ya, atau gubernur yang lain ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Anies yang diserang dan serangannya dari seluruh Indonesia? Maka kesimpulan sementara ini ada hubungannya dengan dendam Pilpres yang lalu. Untuk yang ke depan apakah ada hubungannya juga, Be? Kalau menurut Babe? Tidak ada statement apapun dari Pak Anies, dari siapapun, dari untuk maju kemana ke 2024, belum ada kepikiran ke sana. Dan Pak Anies pun juga nggak ada kepikiran ke sana. Dia lagi fokus membenahi Jakarta. Dan hasilnya dilihat oleh dan dirasakan oleh semua warga. Saya turun loh Mbak. Saya turun dari seluruh pesisir Condet, dari mulai Pasar Minggu, Condet, Rindam, Cilitan, Kalibata, Kampung Melayu, semua saya turun ke sana. Respon masyarakat apa waktu itu, Be? Respon masyarakat mengatakan apa? Lah ini memang musibah, belum pernah ada banjir sebesar ini. Dan dulu kita juga mengalami lebih besar daripada ini. Semua berkata demikian. Mereka puas dengan apa kinerja yang sudah dilakukan oleh Pak Anies selama ini? Saya akan mengumpulkan data kalau umpamanya diperlukan, saya akan rekam, dan sementara sebagian sudah saya rekam di Instagram, Twitter, di Facebook. Semua menyatakan respon ini sangat baik dan hanya dalam waktu 2 hari semua kering. Yang sekarang ini adalah dampaknya. Oke. Ada lumpur masuk belum selesai begitu. Oke, Ada sampah yang masih di pojok-pojokin lagi nunggu antrian untuk diangkut dan sebagainya. Oke. Tapi warga sangat responsif dengan hal ini. Oke, nah saya ingin ke Mas Justin. Mas Justin tadi ketika statement di awal ketika kita berbincang, Mas Justin tampaknya memang mengakui bahwa memang Gubernur DKI Jakarta patut disalahkan atas banjir ini. Saya menangkap apa yang Mas Justin sampaikan tadi di segmen pertama tadi. Tapi menurut Babe Haikal ini nggak fair karena sebetulnya sudah bekerja dengan banyak begitu loh Mas Justin. Jadi begini ya, mungkin saya harus meluruskan dulu. Kalau data-data yang seperti Babe Haikal sampaikan barusan, saya juga sudah pelajari itu juga. Tapi kita harus ingat, ini data-data tahun lalu secara akumulasi setahun itu berjalan. Sedangkan yang terjadi di 2020 ini baru terjadi banjirnya dalam 2 hari. Jadi ini tidak bisa dibandingkan apple to apple. Karena 2020 baru dimulai 2 hari dan hasilnya seperti ini. Dan cuaca ini tidak berhenti sampai di sini. Justru curah hujan yang tinggi akan terjadi hari-hari ke depan. Dan siklus-siklus yang terjadi itu ada tahun 2001, 2021 dan 2022. Saya ingin tahu pendapat Mas Justin. Sorry, saya potong dulu. Datanya nggak akumulasi sebelum berlanjut. Nggak akumulasi, saya apple to apple. Saya apple to apple. Data yang saya punya detail, kalau diakumulasikan akan lebih besar. Saya tuh detail, ya, day by day gitu loh. Ya, ada durasi hujan ya Pak? Iya, detail semua. Detail semua yang Nanti saya kita cek sama-sama. Mungkin Babe tidak bisa akumulasi. sampaikan sedikit Tapi Babe begini, mungkin Mbak. datanya untuk kepada pemirsa. Tidak juga. akumulasi. Tidak Jadi begini ya. akumulasi. Jadi begini ya. Setelah itu masalah karakter assassination yang tadi diduga dilakukan juga. Itu juga saya kurang setuju. Saya pikir itu agak-agak bawa perasaan aja. Karena kenapa Anies menjadi spotlight? Karena inilah merupakan resiko memimpin ibu kota Jakarta. Dan yang kedua, Anies merupakan gubernur dengan APBD terbanyak di Indonesia. Dan memiliki tim TGUPP juga terbanyak juga di Indonesia. Wajar saya kira menjadi spotlight. Tapi petisi-petisi online itu datangnya bukan dari mereka yang warga DKI Jakarta loh, dari sejumlah daerah-daerah lainnya di luar DKI Dan Jakarta. wajar juga reaksinya memancing reaksi nasional. Menurut Anda itu wajar, bukan warga DKI Ini Jakarta? kan online, Mbak. Ini Oke. kan ini bukan suatu upaya hukum dan lain sebagainya, dan bukan juga usaha-usaha penjagalan dan lain sebagainya. Ini petisi-petisi. Dan kalau itu menyedot partisipasi dari masyarakat saudara-saudara kita di luar daerah, itu karena mungkin mereka juga kecewa karena Jakarta yang memegang APBD terbesar di Indonesia. Seperti itu. Jadi saya pikir kita juga harus berhenti berkelit ya. Saya pikir harus berhenti bersembunyi di balik kata-kata yang manis bahwa ini musibah dari force major dan lain sebagainya. Dan saya minta mulai bekerja. Adalah fakta bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kemarin itu terjadi sebelum banjir kiriman, sebelum air kiriman, karena ini terjadinya dini hari. Ini berarti bermasalah Jakarta dengan daya tampung airnya. Dan yang kedua adalah fakta bahwa
sungai-sungai kecil, ini berdasarkan hasil reses saya di lapangan, itu banyak sekali yang tidak dikeruk pada zaman Anies menjabat. Saya juga sudah masukkan ini dalam laporan reses saya, sehingga terjadi pendangkalan, sehingga setiap ada hujan dengan durasi yang cukup panjang, lumpur-lumpur masuk ke rumah masyarakat. Dan ini saya sudah masukkan dalam laporan reses saya. Saya harap dengan anggaran yang ada di 2020 ini akan dikerjakan. Sebenarnya masalah normalisasi atau naturalisasi nggak masalah juga, yang penting dikerjakan. Kemarin ini masalah serapan anggaran juga banyak juga yang rendah, Mbak. Sebenarnya nggak cuma masalah pembebasan lahan saja. Ini pengadaan pemasangan pompa pengendali banjir aja. Kita dapat poinnya beberapa Pusat, ada. Hanya 0,67%. Oke, menurut Mas Justin, wakil rakyat dari fraksi PSI ada sejumlah permasalahan itu. Kita tangkap. Bagaimana dengan wakil rakyat dari Gerindra? Iya, kalau disebut ada beberapa data-data yang disebut tentang serapannya, pengerukan. Menurut saya ya, catatan saya juga di setahun ini ya, kan itu kan harus dibicarakan dalam konteks tadi Pak Anies mengatakan pembagian tugas ya. Sudah disebut jelas 13 sungai besar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oke. Satu ya, itu penting 13 sungai. Apa itu? Ciliwung. Mbahnya sungai itu Ciliwung. Satu. Karena Pak Anies tidak punya tanggung jawab, maka kesalahan tidak bisa ditumpahkan di situ. Satu. Kedua, apakah Pak Anies mengerjakan sungai-sungai selain Ciliwung? Ya. Ya, misalnya apa? Naturalisasi baru bisa dilakukan di Kali Sunter. Kemudian waduk-waduk juga diperbaiki. Drainase kota ya, apa sebut biasanya drainase kecil ya, mikro drainase diperbaiki. Itu sudah dites pada tanggal 17 Desember. Bagaimana dengan pengerukan tadi yang sempat diproses dan juga penyerapan anggaran yang rendah tadi? Kalau kalau Bung Justin reses ya, itu sebetulnya di beberapa titik-titik sungai yang tidak bisa masuk alat berat. Saya bisa katakan tidak bisa masuk alat berat. Yang pengerukan tidak dilakukan karena tidak ada alat berat yang bisa masuk? Nggak bisa masuk. Oke. Berarti harus ada alat-alat yang lebih canggih dan mahal. Kan begitu. Kalau sungai-sungai yang bisa masuk alat berat, catatan saya sudah dilakukan pengerukan. Kalau disebut Bung Justin itu misalnya Dapil 5 ya, saya bisa mengatakan Cipinang itu atau di Makassar itu nggak bisa masuk alat berat. Penyerapan anggaran? Iya, karena tidak bisa masuk alat berat, maka tidak bisa dilakukan pengerukan secara sempurna pakai tenaga manusia dengan pasukan biru, sehingga hasilnya memang tidak maksimal. Tapi secara umum sungai-sungai itu dikeruk. Oke. Alat-alat berat bisa masuk. Oke, Mas Justin, ada kok pengerukan secara umum itu kan terkendala karena memang nggak bisa masuk alat-alat berat, butuh sesuatu yang lebih canggih lagi. Saya agak-agak speechless kalau ada statement seperti itu. Oke, kenapa speechless? Karena tidak mungkin masyarakat saya berbohong pada saat itu. Dan saya juga di situ dan kita melakukan inspeksi langsung, kita mengukur juga kedalamannya. Dan ternyata lumpurnya juga memang banyak. Jadi kalau misalnya itu di daerah mana, Mas? Maaf, di daerah itu mana? ada di Pondok Kelapa dan di Keramat Jati. Nah, ini nggak bisa masuk dan saya alat katakan berat. ini anak-anak sungai. Anak-anak sungai menuju sungai Ada besarnya. Keramat Jati. Nah, saya mau katakan juga ya, kalau masyarakat ini juga mengatakan sebelumnya ini biasa dilakukan pengerukan, seperti misalnya di Mas Otista, Justin hanya bagian mendengarkan belakang Pidara informasi Cina. atau sempat melihat juga mungkin? No, karena selama ini di zaman saya tidak ingin membandingkan sebenarnya. Ini sangat saya hindari. Akan tapi masyarakat merindukan sungai mereka yang tiap hari ada petugasnya untuk memeriksa sampah dan untuk melakukan pengerukan sungai. Nah, Mas Justin dapat informasi ini dari masyarakat. Betul, Sempat tidak betul. mungkin melihat mendatangi langsung lokasi entah katakanlah Pondok Kelapa dengan Kali Keramat tadi? Pas dong, kan kita mengambil Jati. informasi itu di spot langsung. Oke. Ada juga tanah-tanah yang ada di sekitar kali yang sudah dibebaskan, akan tapi belum digunakan juga untuk melakukan pelebaran sungai. Ke Mbak Yuka menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi dan juga mungkin menambahkan apa yang disampaikan Mas Justin. Ya, tadi saya mau menambahkan Bang Syarif tadi bilang, memang ada beberapa atau banyak lah banjir kemarin itu di bibir-bibir yang kali-kalinya memang sangat kecil. Tapi kita berharap, masa yang kali kecilnya memang nggak bisa dikeruk dengan alat berat itu juga nggak mungkin dicuekin dong. Masa kita mau biarkan mereka tenggelam kan? Enggak. Tadi juga sempat pas break saya kasih lihat foto-foto. Salah satunya foto-foto yang Desember kemarin, kalau saya pas reses November Desember itu saya langsung sampaikan ke dinas, mohon ini diturap karena memang kecil, itu di belakang Semesko itu memang tidak bisa alat berat seperti yang tadi disampaikan untuk masuk. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cari cara kan, memang harus manual misalnya orang. Ya nggak mungkin lah itu akan dibiarkan pendangkalan. Cuman ya bagaimana itu adalah tugasnya dari Pemprov DKI gitu. Dan kami pun juga terus terang menanggapi Babe
menurut saya sih jauh ya kalau misalnya urusan 2024, sekarangnya baru cerita baru awal 2020. Jadi kita cerita bagaimana kebijakan, bagaimana antisipasi dan sebagainya, urusan kerja nih. Kita dorong selalu untuk kerja. Evaluasi sambil berjalan ini evaluasi. Dan kita juga selalu menyampaikan apresiasi terhadap dinas-dinas juga yang sudah bekerja dengan cukup, menurut kita cukup keras lah mereka. Tapi apa yang diharapkan atau yang dikhawatirkan masyarakat next ke depan adalah mohon segala sesuatunya yang terkait dengan antisipasi bencana, baik banjir dan sebagainya, ini harus koordinasinya harus betul-betul lintas dinas itu harus baik gitu. Ini yang kita juga tekankan selalu di komisi kami kebetulan. Ini berkaitan tentu dengan birokrasi. Nah, kita ingin mengajak Bapak dan juga Mbak. Sebentar Be, ini ada yang lebih seru nih Be. Kita tahan dulu Be. Kita lihat ini ada sebuah statement dari Presiden Joko Widodo. Ya, ini ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kalau tidak salah sekitar tahun 2014, beliau mengatakan untuk mengatasi banjir Jakarta hanya menjadi gubernur saja, kalau kita gambarkan pemirsa, hanya menjadi gubernur saja mungkin akan sulit untuk mengatasi banjir DKI Jakarta. Tapi ketika kalau seandainya ada kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, tentunya macet dan banjir lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Artinya ini saya ingin ke Babe nih Be. Artinya Be, apa yang Babe tangkap dari sini Be? Ya, pencitraan. Pencitraan gimana Be? Lebih iya, supaya semua mendukungnya untuk menjadi presiden. Karena pada waktu itu beliau bicara sebelum jadi presiden. Ya. Tapi Babe sepakat tidak kalau seandainya jadi presiden itu tentunya lebih mudah, lebih efektif untuk mengatasi banjir Be? Iya, dan beliau sudah jadi presiden dan belum juga teratasi. Memang bukan tugasnya presiden, tapi ya begitulah, itu pencitraan supaya terpilih menjadi presiden dengan mengatakan kalau jadi presiden macet dan banjir akan bisa diatasi dengan lebih mudah. Tapi menurut Babe itu merupakan tugas dari presiden tidak? Ya bagian daripada tugas semua gitu loh. Ya, buktinya 13 sungai itu bukan juga dibebankan, wewenang daripada DKI. Tapi selepas daripada itu saya pengen meluruskan supaya belum lanjut ke sana. Mbak Yuke, saya tidak pernah bilang penjagalan 2024 ya. Host kita ini yang luar biasa memainkan peran yang cantik. Oh, tidak seperti gitu, itu, Be. Kan tadi Bapak berbicara soal penjagalan begitu kan? Penjagalan jadi tidak melanjutkan sampai selesai masa kepemimpinan, penjagalan dari karir politik berikutnya dan seterusnya. Nah, masih kalau banyak karir politik berikutnya itu apa maksudnya? Ya banyak lah, bisa jadi menteri, bisa jadi apapun gitulah. Itu persepsi yang dimainkan. Dan juga saya mau tanya lagi lebih jauh lagi kepada Bang Justin. Batu Ampar tadi kepotong dengan iklan. Saya tuh orang condet gitu loh. Batu Amparnya sebelah mana? Coba biar lebih spesifik supaya ntar saya turun. Kenapa nih? Batu Ampar sebelah mana? Jangan-jangan Bang Justin bohong gitu loh. Di sebelah mana Batu Ampar? Bang Justin bohong. Nanti habis ini saya kasih fotonya dan kontak personnya langsung di sana termasuk Bang, dengan ini camat tapi kan dan juga RT-nya. kita harus declare ke publik loh. Itu apakah untuk menjelaskan ke publik begitu Bang? Bang Justin ada datanya? Sebelah mana gitu? Setahu saya nggak ada. Duku Pak. Kalau Duku itu nyebrang. Duku itu bukan di Batu Ampar. Kampung Duku itu di seberang. Dia mau ke Taman Mini sono, tempatnya Bang Bokir dulu. Cuma sepertinya mengeksploitasi di situ saja, tapi tidak menutup fakta bahwa banyak sekali sungai-sungai kecil yang memang tidak dilakukan pengerukan. Iya, tapi bahaya kalau mengatakan Batu Ampar itu bahaya. Tapi yang jelas di laporan resi saya pastinya precise, Pak. Apalagi wilayahnya Bang Justin. Batu Ampar tapi saya pastikan di laporan resi saya precise. Lokasinya akurat, Pak. Iya, tapi bukan Batu Ampar, ya. Kalau Kampung Duku ya yang tempat bluebird rendem. Iya. Nah, itu betul. Itu iya, dan itu akibat daripada jebolnya dinding pembatas di pool bluebird itu. Akhirnya keluar masuk ke dalam. Tapi tadi saya lagi nggak ngomongin yang pool bluebird ya. Bukan soal bluebirdnya. Yang saya mengatakan adalah pada waktu banjir itu terjadi karena dindingnya jebol. Akhirnya dinding jebol, akhirnya sungainya masuk ke dalam pool. Akhirnya rame semua. Dan tagnya di bluebird itu, ini bluebird tagnya Anies mundur. Loh, apa hubungannya bluebird banjir sama Anies mundur? Tanya sama yang ngasih itu, Bang. Tanya sama yang nge-tag itu. Iya, itu gitu loh. Oke, mungkin Mas Syarif ada menambahkan begitu ya? Menurut saya Bung Justin juga harus hati-hati mengambil data ya kan. Data itu yang dikeluarkan yang sudah divalidasi, yang terkonfirmasi ya. Contoh data-data korban juga. Waktu itu simpang siur, tapi begitu kemarin Pak Anies diundang di Menko Kesra, sama tuh datanya tuh. Tanggal 1 ya.
ada rencana ratas, nggak jadi, ya kan? Pak Jokowi ninjau waduk fluid. Hari ketiganya ratas, datanya hampir sama semua sekarang. Menunjukkan data itu bahwa banjir tanggal 1 Januari itu dampak yang paling terbesar bukan Jakarta sebetulnya. Dampak terbesarnya adalah menurut bahasa guyonan justru yang ramai di medsos. Data-data itu berkeliaran ya. Data-data itu berkeliaran, karena itu ya saya sangat memaklumi Babe Hekal kalau ada orang kemudian nyinyir, ada ya kerjaannya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau dikatakan oleh Pak Hekal itu jegal-menjegal, tentu saja bertahap. Arahnya ke sana, arahnya. Kemana Bang? Abang ngomong juga jangan ke sana harus jelas dong. Momentumnya kan banjir. Oke. Digunakan. Besok ada lagi, nggak habis-habis. Kesananya kemana Bang digunakan ke sana begitu? 2022, Kita ngomong nggak boleh. 2022 kan selesai Oke. masa jabatan. Oke. Itu maksud Bang Eka. Saya tidak heran kalau ada yang selalu dalam momen-momen seperti itu, ya kan? Diserang, dijinyirin, menurut saya tidak aneh menurut saya. Nah kalau mau komentari tadi soal screen picture dari yang kita tampilkan tadi, macet dan banjir akan lebih mudah diatasi kalau menjadi seorang presiden. Respon Abang gimana sebagai wakil rakyat? Saya bersama Jokowi waktu itu banyak ya. Saya bersama Pak Jokowi waktu 2013 ya. Ya menurut saya itu, menurut saya Pak Jokowi sudah membuktikan. Jadi secara bertahap juga Pak Jokowi menunaikan tanggung jawabnya untuk 2019 ini, misalnya menggelontorkan dana normalisasi untuk pengerjaannya. Ada komitmen Pak Jokowi. Ada komitmen, ada komitmen ya, meskipun. Berarti nggak sepakat dong dengan Babe tadi? Bukan, ada komitmen, kerja itu ada komitmen, meskipun pernyataan itu disampaikan 2013, ya kan? Bang Hekal mengatakan ada hubungan dengan Pilpres. Beliau bicara zaman sekarang. Kalau ditanya saya zaman sekarang, ya saya sepakat bahwa Pak Jokowi sekarang menyampaikan komitmen. Tapi dia kan bicara dulu. Dulu beliau berkata begitu dalam rangka pencitraan supaya terpilih. Oke, berarti Babe kalau melihat sekarang, berarti sebetulnya Pak Jokowi ada komitmen begitu ya? Ya, banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke kubu Bang Justin dan juga Mbak Yuka, siapa dulu nih? Tadi kan sudah Ada mungkin tambahan soal ini? Iya, tadi udah diakuin terkait Pak Jokowi. Walaupun pas beliau sampai jadi presiden, ada yang sudah dilakukan juga. Jadi intinya kan bukan pencitraan yang seperti yang disampaikan. Dulu. Ya. Nah yang sekarang itu memang kita sudah tahu banget deh, Jakarta itu udah rendah, paling rendah. Efeknya memang sih tidak hanya di Jakarta saja. Tapi kenapa orang menyoroti sampai dari luar kota segala macam menyoroti, ya karena ini ibu kota. Jadi yang sekarang kalau saya pribadi ya, kami juga mendorong dari fraksi kita, udah kerja aja. Jadi kalau misalnya nggak ada tuh namanya niat-niatan mau bagaimana atau mungkin ini udah kerja, ya udah sampaikan ke rakyat, kasih lihat ke kita. Oke. Jadi mereka juga bisa menilai, oh emang udah kerja kok. Tapi kan sekarang masyarakat atau apa ingin cuma menanti, kok dulu ada rasanya, kok sekarang belum. Pasti akan membanding-bandingkan, nggak bisa kita hindari seperti itu. Jadi kita dapat nih sebetulnya poinnya ya, belum akhir segmen, tapi ada bisa kita sampaikan begini, Pak Jokowi sebagai presiden menunjukkan komitmennya untuk mengatasi banjir dalam konteks perbincangan kita malam hari ini. Dan di sisi lain, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta juga terus bekerja. Tapi kita ingin tahu bagaimana Bapak-Bapak dan juga Mbak melihat soal kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi banjir ini. Tapi nanti dijawab saja berikut. Kami kembali sesaat lagi. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu terlihat ada saling lempar tanggung jawab. Pemerintah pusat, misalnya Menteri PUPR berbicara demikian. Pak Anies juga berbicara demikian. Bagaimana ini kok kesannya kurang sinkron? Ya menurut saya sih itu hanya miskomunikasi saja ya. Kalau kita lihat dua-duanya pasti untuk yang terbaik. Pak Basuki juga orang lapangan, dia paham betul pasti. Intinya sih yang perlu ini kan kita, DKI. Terkait 13 sungai, terkait apa koordinasi dengan lintas daerah segala macam. Ya kalau misalnya dirasa kok nggak kurang tanggapan atau apa, harusnya kita yang lebih giat lagi gitu. Kita ini siapa maksudnya? Kita itu DKI maksudnya. DKI itu ya otomatis Pemprov gitu. Harusnya bisa dikejar karena ini apa? Untuk kepentingan masyarakat juga. Dan artinya harus Pemprovnya nggak giat? Iya nggak. Kalau misalnya dirasa kok
agak ada miskom segala macam ya, mungkin kurang penjelasan atau mungkin kurang komunikasi dan sebagainya. Ini yang harusnya tidak terjadi. Dan saya rasa sih ini hanya miskomunikasi saja. Ke pemerintah pusat pasti open banget. Lintas daerah rapat koordinasi lintas wilayah. Di sini kan ada beberapa wilayah penunjang yang di DKI Jakarta plus pemerintah pusat itu harusnya rutin. Rutin dan nggak mungkin kalau menurut saya sih kemarin itu hanya miskom aja. Oke. Pak Syarif? Iya, jadi memang disebut Mbak Yuke tentang miskomunikasi itu kan berawal dari sebetulnya kedua orang ini ya, antara Pak Basuki dua-duanya pengen cepat banjir diatasi. Yang satu mengatakan ini normalisasi sudah saya lakukan tapi tidak jarak mandek. Yang satu berpendapat bahwa saya sudah bekerja. Itu mulai dari situ. Kedua belah pihak sama-sama ingin mengatasi banjir, cuma caranya yang berbeda. Itu yang kemudian ditangkap publik ada peristiwa silang pendapat. Tapi kemarin sudah diatasi dalam ratas itu ya. Datanya sama, sudah disinkronkan sama. Yang paling penting ke depan adalah tadi menanggulangi recovery, pemulihan itu. Dan catatan saya memang yang paling penting adalah sekolah, anak-anak sekolah dan lansia. Fasilitas publik syukur alhamdulillah nggak ada yang terganggu. Pemerintahan normal. Sudah ada penyamaan data, sudah bertemu dalam ratas, apakah kemudian sudah sepakat untuk mengatasi permasalahan banjir ini dari hulunya? Iya, tadi pagi kan Pak Anies mengatakan saya sudah ketemu dengan Pak Basuki akan memulai lahan-lahan mana yang segera bisa dibebaskan. Karena membebaskan lahan itu tidak seperti membeli kacang goreng. Betul. Itu rumit sekali, perlu kehati-hatian, ya kan? Bayar salah orang, ditangkap jaksa, kagak bayar, ya kan? Mandek, itu persoalannya. Karena itu Pak Gubernur sudah koordinasi supaya pembebasan lahan bisa segera tahun 2020. Kedua, kita menghimbau kepada masyarakat juga yang sudah dikerjakan gubernur, apapun sudah dikerjakan gubernur, tidak berarti apa-apa kalau tidak ada partisipasi publik. Ingin tahu buktinya? Kemarin tanggal 5 Minggu kerja bakti secara masif 117 warga masyarakat bisa turun berbagai titik. Itu artinya pemerintah dan masyarakat harus kerjasama. Tanpa ada dukungan Pak Anies tidak ada arti apa-apa. Oke, saya ingin ke Bang Justin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya harap yang terhormat Bapak Gubernur Anies Baswedan dan timnya juga, saya harap tidak lagi bersembunyi di balik kata-kata manis dan mulai dengan bekerja benar dengan realisasi kerja yang nyata. Pertanyaannya, maaf Mas Justin, saya potong, pertanyaannya masih sama tentunya dengan Mbak Yuke dan juga Pak Syarif tadi. Anda melihat soal di luar sana masyarakat yang berpendapat ada silang pendapat yang berbeda antara gubernur dengan pemerintah pusat. Iya. Jadi sebenarnya masalah perbedaan pendapat ini sebenarnya bisa dihilangkan bila mana memang ada niatnya juga. Dari Pak Anies sendiri, biaya pembebasan lahan untuk badan sungai pun selama ini kan realisasinya sangat rendah juga. Jadi tidak ada korporasi yang maksimal antara program Pemprov DKI dengan Pemprov pemerintah pusat. Sehingga kita harap sih dengan tim yang besar ini, dengan dana yang besar juga, saya harap sudah waktunya bagi Bapak Anies untuk memikirkan sebab dan akibat bila mana dia tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal. Hanya Pak Anies saja, tapi pertanyaannya adalah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. SKPD semua di bawah koordinasi dia. Saya paham mungkin Pak Anies sebelumnya mungkin bukan orang lapangan juga. Saya paham juga beliau seorang akademisi, tapi dengan niat, dengan tekad yang keras, dengan tim yang besar, dengan dana yang besar juga, saya kira semua hal bisa solusinya bisa dicari. Dan masalah pembebasan lahan sendiri juga saya pikir kalaupun memang DPRD mau dilibatkan, kita siap membantu. Saya yakin DPRD sendiri mempunyai banyak anggota-anggota DPRD yang memiliki kemampuan negosiasi yang baik dengan masyarakat. Artinya Mas Justin mengatakan titik berat tetap berada di Pemprov DKI Jakarta, tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat atau bagaimana ini? Karena tadi Mas Justin mengatakan hanya pemerintah daerah DKI Jakarta dengan SKPD, sementara pertanyaan saya juga ada kaitannya sama pusat. Jadi begini Mbak, dari yang pemantauan di lapangan, yang menjadi kewajiban dari Pemprov DKI, seperti misalnya saluran-saluran air dan pendangkalan sungai-sungai kecil, ini memang dirasakan sangat kurang oleh masyarakat sekalipun. Nah, hal-hal seperti ini, kalau misalnya kinerja Bapak Gubernur bisa dilihat oleh masyarakat, saya yakin bila mana timbul permasalahan seperti ini bisa lebih acceptable, bisa lebih dimengerti.
Baik, saya ingin ke Babe, terakhir Be. Sebentar, sebelumnya dari tadi saya lihat Mas Justin mengatakan tim yang besar, dana yang besar. Padahal yang ditanya adalah soal koordinasi ya daerah Pemda dalam hal ini dengan pemerintah pusat gitu ya. Lagi-lagi mengerucut kepada tim yang besar, dana yang besar, berlindung di kata-kata yang manis, kewajiban Pemprov tidak dilihat oleh masyarakat. Maka justru dengan acara ini kita berterima kasih gitu dengan TV One agar bisa menyampaikan ke publik bahwa media mainstream saat ini apa yang kurang dengan tim yang besar, dengan dana yang besar. Saya memiliki data 68 mobil rescue, 49 mobil pengangkut personal, 391 truk, 187 karet, perahu karet, 370 pelampung, 124 tenda peleton, 672 alat komunikasi, 202 mobil pemadam kebakaran, 26.800 box setiap hari makanan siap saji, 16 dapur umum, RSUD 32 itu 24 jam 32 RSUD. Fasilitas recovery. Semuanya, puskesmas 24 jam itu 44 buah, pompa portable 68, mesin perahu 102. Itu disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Ya, ini yang namanya menjawab bahwa dengan dana yang besar kita sudah melakukan hal yang besar. Oke, kita dapat poinnya. Masuk ke pertanyaan saya tadi, Be. Ya jelas, udah dilakukan koordinasi, udah bertemu, udah berjumpa, dan bukan hanya dengan pusat. Pak Anies juga bekerja sama dengan baik menurut catatan saya dengan Basnas yang pusat, dengan Rumah Zakat, dengan Gojek, dengan Grab, dengan turun tangan, dengan Lazis, dengan ACT pusat. Jadi bukan hanya pemerintah pusat, semuanya berkoordinasi bekerja sama. Karena itu saya sepakat tadi dengan statement Bu Yuke dan statement Bang Justin yang terakhir. Yuk kita lihat kinerja ke depan. Kita pantau sama-sama. Baik. Ya, kita pantau. Saya bukan orang yang koalisi dengan Pak Anies, tapi saya tetap beroposisi. Oke, tetap baik. ada yang salah, tetap akan kita pantau. Oke, jadi kita lihat ke depan begitu. Kita lihat ke depan, yuk kita pantau bersama-sama soal banjir DKI Jakarta. Semoga ini bisa teratasi dengan baik ketika tentunya Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan semua pihak, dengan pemerintah pusat, dengan masyarakat, dengan semua pihak. Demikian kebersamaan kita dalam 2 sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.